Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana makharijul huruf dan pembagiannya dan berapa jumlahnya, terkait berapa jumlah makharijul huruf baik secara detail maupun umum. Dan kita sudah membahas tentang makhraj al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan yang terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf mad, alif, waw, ya. Dan kita sudah praktekkan di beberapa ayat dan di ta'awuz, lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf, sifat-sifat huruf, yaitu terkait sifatul huruf, pembagiannya, macam-macamnya, dan insyaallah prakteknya juga. Di pertemuan atau di video sebelumnya kita sudah sempat bahas sedikit tentang sifatul huruf, namun tidak apa-apa kita ulang sedikit bahwasanya sifat-sifat huruf itu adalah secara bahasa artinya melekat dan menempel pada sesuatu yang lain, dan secara istilah adalah suatu keadaan, keadaan suatu huruf, yaitu pada saat keluar dari makhrajnya. Pada saat kita menyebutkan huruf itu keluar dari makhrajnya, yang mana keadaan ini sebagai pembeda, untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi semua huruf atau huruf jahiyyah itu tidak semua dalam satu sifat, masing-masing beda. Dan ada juga yang sama sifatnya namun beda makhrajnya, ada sifatnya, dan sifat itu tidak satu, banyak. Ada satu sifat, satu huruf yang sifatnya sama tapi di sifat lain beda, dan itu akan kita jelaskan secara detail di pembahasan kita, yaitu tentang sifatul huruf. Dan secara umum sifat huruf itu terbagi menjadi dua, bisa dilihat di layar. Maksudnya sifat huruf itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Jadi tinjau dari sifat huruf bisa jadi memiliki lawan, dan ditinjau dari sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi yang pertama adalah memiliki lawan, kemudian tidak memiliki lawan. Jadi huruf-huruf yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan itu sama saja, ya, huruf iya. Cuman kalau dilihat dari perspektif memiliki lawan dan tidak memiliki lawan, maka masing-masing pembagiannya berbeda. Dan bisa kita lihat ketika memiliki lawan maka pembagiannya itu saling berdampingan. Jadi misalkan ada huruf yang membutuhkan nafas panjang, maka lawannya ada yang tidak membutuhkan nafas panjang atau alias nafas pendek saja. Ada yang membutuhkan aliran udara banyak, sedang ada juga tidak. Ada yang tebal, ada yang tipis, dan lain sebagainya. Nanti itu kita bahas. Dan itu yang memiliki lawan. Dan juga ada sifat huruf yang sifat huruf itu juga bisa dilihat dari dibagi menjadi ketika tidak memiliki lawan, ketika tidak memiliki lawan. Dan sifat huruf itu juga bisa, kalau dilihat dari perspektif tidak memiliki lawan, maka terbagi juga sekitar ada 8. Ada namanya sofirun, qalqala, inhiraf, tikrar, layin, lin, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari dua perspektif, sifat huruf itu masing-masing memiliki pembagian. Dan insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang, pertama kita mulai dari sifat yang memiliki lawan, atau sifat-sifat huruf ditinjau dari perspektif memiliki lawan. Jadi setiap kolom saya perbesar. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat huruf dan memiliki lawan, yang memiliki lawan itu ada 3 atau 5 pembagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kolom ini adalah pembagian, istilahnya setiap kolom itu memiliki perbandingan atau lawan, ya. Jadi saya bagi. Jadi ada 5 pembagian. Jadi jahar adalah lawan dari mahmus, dan syiddah, yang syiddah merupakan lawan dari rakhawa dan tawassut,
dan tawasut ini ada pertengahan, dan isti'la adalah lawan dari istifal, itbaq lawan dari infitah, dan izlaq, ya, izlaq lawan dari ismat. Jadi begitu. Adapun sifat yang pertama yang kita akan bahas, yaitu kita mulai dari sifat yang memiliki lawan. Maka terdapat dua sifat yang berlawanan. Yang pertama adalah sifat hamas atau mahmus versus al-jahr, ya, jahr. Jadi ada sifat hamas dan jahr. Apa itu hamas? Ya, secara simpel maknanya adalah hembusan nafas atau udara itu lebih banyak jika jika kita ucapkan huruf-huruf tersebut. Ada juga ya huruf-huruf ya ketika diucapkan maka sifat hembusan nafas atau udaranya itu sangat sedikit. Untuk lebih detailnya kita bahas satu-satu, yaitu pertama jahar. Yaitu jahar adalah lawan dari hamas. Apa itu jahar? Secara istilah adalah jahar nampak atau terang, dan secara bahasa, maaf, dan secara istilah adalah itu membunyikan huruf tertentu tanpa hembusan, ya, tanpa hembusan. Jadi tanpa hembusan atau minimnya hembusan nafas saat mengucapkan atau membunyikan huruf. Jadi minimnya aliran nafas atau hembusan nafas ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu. Apa itu hurufnya? Hurufnya ada berjumlah 19. Ya, diringkas dalam kata azuma waznu qari'in dhi waddin jiddin talab, ya. Dan mungkin bisa kita contohkan di salah satu huruf yang 19 ini, itu huruf lam. Nah, ketika kita mengucapkan lam, al, ya, suaranya ada tapi hembusan udaranya itu bisa dikatakan minim, bahkan tidak ada ya, al. Jadi perlu dibedakan suara dengan nafas. Nah, sekarang kalau kita berbicara jahar dengan hamas itu terkait tentang nafas, udara atau nafas yang keluar dari mulut kita, bukan suara. Nah, ketika kita mengucapkan lam, ini kita ambil sampel lam, itu tidak ada hembusan nafas, ya. Al bisa dilihat di gambar, karena ketika mengucapkan al itu maka pita suara itu hampir tertutup, ya, sehingga menyebabkan tidak ada hembusan nafas yang keluar. Dan kita beri contoh di beberapa kalimat dari beberapa ayat saja, itu pada huruf go, ya. Summa yo, ya, yo. Ketika mengucapkan yo, karena itu go adalah huruf jahar, maka hembusan nafas itu bisa katakan minim, bahkan tidak ada. Yo labu. Namun suara itu tetap ada, ya, tapi nafasnya tidak ada. Contohnya wala taj'al, ya, dua itu ada dalam juga ja, ya, go dan ja. Wala taj. Ketika mengucapkan taj, ya, tidak ada hembusan udara. Ja, ya, minim sekali. Kemudian lawan dari jahar adalah ada hamas atau mahmus. Mahmus dari segi bahasa artinya samar atau tidak terang, ya, tidak terang. Secara istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan membanyakkan hembusan nafas. Ya, konsekuensi dari banyaknya hembusan nafas, maka sifat jahar atau terangnya pada huruf tersebut itu berkurang, ya, sehingga dikatakan huruf hamas atau samar dan tidak terang. Hurufnya ada 10 dan tersusun dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Ya, kalau kesulitan menghafal huruf jahar ini yang 19, mending, ya, dihafal huruf hamasnya yang 10 ini, maka sisa-sisa hurufnya huruf hijaiyah selain 10 ini, maka sisanya adalah huruf jahar. Jadi hurufnya ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Kita ambil contoh salah satu huruf hamas, itu ada huruf shin. Bisa dilihat huruf shin di sini ada gambarnya. Ketika mengucapkan huruf shin, maka
pita suara yang ada di daerah tenggorokan terbuka lebar. Nah, itu menimbulkan aliran udara atau nafas keluar banyak. Shin, ketika mengucapkan shin, ashin, ashin, ash, ya, itu jelas sekali ada nafas yang banyak, udara yang keluar dari mulut, karena pada saat mengucapkan huruf-huruf hamas ini sejatinya pita suara di daerah tenggorokan itu terbuka. Kita beri contoh 2 kalimat dari ayat Quran, yaitu pada huruf kha, ya, wa annama lahu ya, ketika mengucapkan itu ada hembusan napas yang keluar udara, ya, itu kerasa sekali di telapak tangan kita kalau diletakkan di depan bibir. Begitu juga di huruf tha, ya, mith, ya, ini lebih kuat lagi hembusan nafasnya, mith, ya, fahathahu syakhsun sakat. Maka diingat, ini perlu dihafal huruf ini supaya kalau ketemu dengan huruf-huruf ini, ya, itu hembusan nafasnya sangat kuat, karena huruf ini adalah huruf hamas. Jadi itu sekilas tadi penjelasan singkat terkait huruf-huruf yang memiliki sifat jahar dan mahmus. Dan lebih simpelnya, lebih singkatnya bisa dilihat di ringkasan kolom yang ada di layar ini. Ya, untuk memudahkan dihafal maka kami ringkas dalam bentuk kolom. Jadi bisa dihafalkan hurufnya. Sisanya adalah huruf jahar. Hamas ada 10 dan sisanya 19 adalah huruf jahar. Kemudian kita masuk ke sesi praktek. Praktek terkait huruf hamas dan jahar di lafaz basmalah. Jadi untuk praktek sifat huruf jahar wal hamas itu kita prakteknya pada lafaz basmalah. Adapun materi kita sebelumnya terkait tentang jauf, makharil huruf al-jauf, itu rongga mulut dan tenggorokan, itu kita sudah praktek di lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kali ini kita prakteknya di basmalah. Nah, sebelum kita membaca basmalah dengan baik dan benar sesuai dengan sesuai dengan materi kita tadi, teori kita terkait huruf hamas, maka terlebih dahulu kita tentukan mana huruf hamas yang terdapat dalam basmalah. Itu pertama adalah huruf sin, ya, fahathahu syakhsun sakat. Jadi bis itu aliran udaranya itu sangat kental. Hi juga itu membutuhkan aliran udara, ya, nafas ketika mengucapkan. Ar-rah, ya, ar-rah, hanya juga rohim, ya. Jadi ada 4 di sini. Jadi mari saya bacakan, dan insyaallah pada pertemuan nanti peserta masing-masing membaca basmalah sesuai dengan apa yang kita pelajari di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.